Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muksid. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih mawaris. Fikih mawaris atau hukum waris adalah bagian dari fikih Islam yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Materi fikih mawaris ini sangat penting karena menyangkut hak dan kewajiban ahli waris dalam memperoleh bagian dari harta warisan. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam fikih mawaris. 1. Pewarisan dalam Islam. Warisan adalah pembagian harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Pembagian ini didasarkan pada prinsip keadilan dengan memberikan hak-hak kepada pihak yang berhak seperti anak, istri, suami, orang tua, dan sebagainya. 2. Ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Mereka yang dibagi menjadi dua kelompok. 1. Ahli waris yang terdekat atau asbah, yaitu orang yang langsung memiliki hubungan darah dengan pewaris seperti anak laki-laki, ayah dan ibu. 2. Ahli waris yang lebih jauh atau dul kurba, yang mencakup saudara, kakek, nenek, dan sebagainya. 3. Rukun dan syarat pewarisan. Agar seseorang dapat mewariskan hartanya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Al-Mayyit, meninggalnya pewaris. Pewaris harus meninggal dunia terlebih dahulu. 2. Al-Mawaris atau ahli waris. Orang yang akan memberikan warisan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris yang sah. 3. Al-Mirat, pembagian harta. Harta yang akan diwariskan harus dibagikan sesuai dengan aturan yang ada. 4. Asbah dan jul kurba. Dalam fikih mawaris, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan. 1. Asbah, ahli waris yang lebih berhak jika ada. Ini mencakup anak laki-laki dan ayah. Misalnya, anak laki-laki akan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. 2. Jul kurba, kerabat yang lebih jauh seperti ibu, saudara, atau kakek dan nenek. 5. Pembagian warisan. Pembagian warisan dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Pembagian ini dibagi menjadi dua jenis. 1. Warisan berdasarkan fard. Ini adalah pembagian harta berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan. Misalnya, seorang istri mendapat 1/8 dari warisan jika ada anak, dan anak laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Warisan berdasarkan as-saubah. Ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu dapat mengambil sisa warisan setelah pembagian fard dilakukan. Biasanya anak laki-laki termasuk dalam golongan ini. 6. Hukum warisan dalam Al-Quran. Pembagian warisan sangat rinci disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nisa. Di sana disebutkan aturan-aturan mengenai
siapa saja yang berhak menerima, dan berapa bagian masing-masing. 7. Contoh pembagian warisan. Seorang laki-laki yang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Istri mendapatkan 1/8 bagian dari warisan. Karena ada anak laki-laki akan mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Sisa harta dibagikan di antara anak-anak. 8. Hukum warisan dalam kasus tanpa ahli waris. Jika seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang sah, harta warisannya akan diberikan kepada pihak yang lebih jauh seperti negara atau lembaga yang berwenang dalam beberapa negara Islam. 9. Warisan dari harta yang ditinggalkan. Selain harta benda, warisan juga mencakup hak-hak lainnya seperti utang atau tanggung jawab keuangan yang dimiliki pewaris. Utang-utang pewaris harus dilunasi terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan dilakukan. 10. Pembatalan warisan. Ada beberapa kondisi yang dapat membatalkan warisan seseorang. Misalnya jika seseorang terbukti melakukan pembunuhan terhadap pewaris atau terlibat dalam tindakan yang merugikan pewaris secara langsung. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.